Halo Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga sehat kembali dan penuh dengan semangat. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus senantiasa bersukacita menikmati berkat Tuhan hari ini. Baiklah, kita bertemu kembali di renungan pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas atau melanjutkan aktivitas kita hari ini, kita berikan waktu sejenak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita, mengingatkan kita hari ini, terambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-6, ayat 27 sampai 28, dikatakan demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuki kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu, kasihilah musuhmu. Itulah firman Tuhan, ajaran Yesus yang harus kita lakukan. Tetapi kita harus jujur mengakui, apa mungkin dari logika, dari pikiran kita mengasihi musuh? Seandainya saudara-saudaraku ditampar, ditendang, dicaci maki, dijelek-jelekan, apa kita rela? Jangankan itu, apalagi kita secara khusus kepada orang Batak, jangankan ditendang, dipelototi saja kita sudah marah. Ya kan? Kita harus jujur. Tetapi disinilah Yesus mengajak kita, saudaraku, supaya kita selesai dulu dengan diri kita sendiri. Hatimu, pikiranmu harus berdamai dulu. Itu kuncinya. Tidak mungkin kita mengasihi musuh selagi hati kita, selagi pikiran kita tidak bisa ketemu. Oleh karena itu harus berdamai. Harus ada damai sejahtera, saudara-saudaraku, dalam hati kita, dalam pikiran kita, supaya kita bisa mengasihi musuh. Aminkan dulu. Amin. Nah, bagaimana supaya damai sejahtera itu ada? Disinilah kita menyadari bahwa ajaran Yesus kepada kita adalah supaya kita mengasihi. Dan itulah salah satu ciri khas dari orang-orang Kristen dimanapun. Baik di kantor, di jalanan, di bengkel, di pasar, di rumah, di sekolah, di kampus, atau dimanapun. Orang Kristen harus kelihatan sebagai orang-orang yang penuh kasih. Dan itulah salah satu ciri khas dari orang-orang Kristen. Mengasihi, selalu tetap mengampuni. Bukan berarti Yesus mau mengajak kita supaya kita ini adalah orang-orang yang bodoh, yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan, orang Kristen juga bisa tegas. Orang Kristen juga harus bisa menegur orang-orang yang berbuat kesalahan. Yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah ketika saudara memiliki musuh, saudara dijelek-jelekkan, dan Bapak Ibu misalnya diejek, diolok-olok, bahkan dimusuhi tanpa ada sebab. Nah, bagaimana respon kita? Bagaimana reaksi kita? Nah, disinilah Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita mengasihi musuh dan berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah, Yesus sudah melakukan ini. Jadi Yesus tidak hanya memerintahkan kita melakukan itu, tetapi dia sudah terlebih dahulu melakukan itu ketika dia disalibkan. Apa suara yang keluar dari mulut Tuhan Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah begitu juga kita. Kita harus mau mengampuni. Nah, ini selalu saya katakan dalam khotbah ketika ada firman Tuhan yang berbicara tentang mengasihi musuh. Kita harus mau berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak pernah rugi kalau kita berdoa. Mendoakan orang-orang yang membenci, yang memusuhi kita. Persoalannya adalah apakah saudara sudah selesai dengan hati dan pikiranmu? Ini dulu kita selesaikan. Jadi Yesus mau menuntut hati kita, mengetuk hatimu supaya kita membuka hati kita. Jangan egois, jangan sombong. Sebab orang yang tidak mau mengampuni, orang yang tidak mau mendoakan orang-orang yang membenci dia, itu adalah orang-orang sombong. Sama saja. Jadi Yesus mau mengingatkan kita orang Kristen itu harus ada perbedaannya, harus ada ciri khasnya dari orang-orang lain. Dari situlah kita, seperti yang dikatakan oleh Paulus, supaya kita menjadi surat-surat Kristus yang hidup. Dari perilaku kita, sikap kita yang mau mengampuni. Yang mau mengampuni bukan berarti
kita ini menerima begitu saja, tidak, tapi sekaligus kita memperbaiki. Nah dari situlah kita, saudara-saudaraku, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang membenci kita, ketika kita mengasihi, mendoakan mereka, justru mereka menyadari kesalahan itu. Dari situlah kita sudah memenangkan jiwanya dan membawa dia bertobat kembali. Jadi jangan seperti yang di perjanjian lama, gigi ganti gigi, ditampar pipi kanan, kemudian kita tampar lagi, ditendang kita tendang lagi. Bukan seperti itu orang Kristen. Yesus mengatakan kepada kita, kasihilah, doakan supaya dia kuat. Kenapa? Karena dia melakukan itu, mungkin dia tidak sadar, mungkin dia dikuasai oleh iblis, mungkin dia dikuasai oleh emosionalnya. Kita, orang-orang Kristen, harus berhati lembut. Dan maulah kita melakukan itu. Mari kita tanya pada diri kita sendiri, saudaraku. Apakah kita sudah selesai dengan diri kita sendiri? Sebelum itu selesai, apa yang terjadi? Firman ini akan menghilang dari ingatan kita, dari kehidupan kita. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus mau menerima itu ajaran Tuhan Yesus supaya kita hidup penuh dengan damai sejahtera. Karena orang yang penuh dengan hidup dengan damai sejahtera, dia akan dilimpahi oleh sukacita yang berlimpah. Orang yang bersukacita, pasti dia akan enak-enak saja, enjoy dia melakukan tugas-tugas pekerjaannya. Seberat apapun tugasmu, seberat apapun persoalanmu, seberat apapun pencobaan yang kamu hadapi, percayalah, kalau hatimu sudah lempang, kalau hatimu sudah penuh dengan sukacita, semuanya itu bisa kita atasi. Karena ada kekuatan Roh Kudus yang menyertai saudara, menyertai saya, menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk mengasihi musuh. Meskipun Tuhan kami harus mengakui sangat berat untuk mengasihi musuh karena diri kamilah yang menjadi lawan kami. Tapi kami percaya kuasa Roh Kudus ada bersama dengan kami, mengingatkan kami supaya kami selesai dulu dengan diri kami sendiri. Hati kami, pikiran kami berdamai. Hanya dengan demikian kami dimampukan untuk mengasihi musuh, mendoakan mereka yang membenci, mengolok-olok, menjelek-jelekkan, bahkan memaki-maki kami. Karena dengan demikian hati kami penuh dengan sukacita. Dan orang yang membenci kami juga akan Tuhan ingatkan supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Tuhan, berkatlah jemaat-Mu. Dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka sedang beraktivitas hari ini, anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhanlah yang senantiasa memberikan kekuatan, berkat dan kami. Jika ada Tuhan dari antara jemaat yang mendengarkan renungan ini, saat ini sedang menghadapi pergumulan karena mungkin dia dimusuhi, dibenci. Tolong Tuhan supaya hatinya lembut, mau mendoakan orang-orang yang memusuhinya supaya dia sejahtera kembali. Inilah doa kami dan engkau berkenan mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan hari ini. Saya percaya kita sudah tetap bersama dengan Tuhan Yesus dan penuh dengan sukacita. Jangan lupa hari ini, syukurilah hari ini. Dan besok akan lebih baik lagi. Dan selamat bekerja, selamat beraktivitas, dan selamat bersekolah untuk anak-anak kami semua. Selalu tetap percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan yang lebih baik. Sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Salam Horas.